Ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janetes dimasalahkan. Udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Sebuah perdebatan publik yang tengah menjadi sorotan terjadi antara ahli telematika, Bapak Roy Suryo, dan Wakil Ketua Bara JP, Bapak David Pajuang. Fokus dari perdebatan ini adalah isu krusial mengenai keaslian ijazah dari Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Perdebatan ini bukan hanya soal keabsahan dokumen, melainkan juga tentang narasi, pembuktian, dan klaim di ruang publik. Mari kita saksikan cuplikan dari perdebatan ini. Berarti sudah fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Udah ada bukunya kok. Yuk ngomongin itu nanti. Belum, Be. Kalau ijazah sekolah itu memang menarik. Karena kan sudah ada gugatan perdata. Dia juga oleh Pak Subhan, SHMH, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik. Karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU, minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana. Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya, itu nggak. Mari kita perhatikan argumen yang diajukan oleh Bapak Roy Suryo. Ia mengklaim bahwa ijazah Presiden Joko Widodo 99,9% palsu, yang ia tuangkan dalam sebuah buku. Kemudian, ia juga mempertanyakan ijazah SMA Gibran, dengan dasar bahwa Gibran hanya menempuh pendidikan selama 2 tahun di sana. Ia juga menyebut bahwa gelar dari University of Technology Sydney, UTS, yang dimiliki Gibran hanyalah kursus matrikulasi, bukan gelar sarjana. Klaim-klaim ini, pemirsa, adalah poin yang sangat spesifik dan menuntut pembuktian yang sama spesifiknya. Ada, tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus, itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun ini kan berapa? aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih, apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Oke. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, ya, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini, pertama soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo, lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres, melewati verifikasi KPU Pusat. Nah kemudian, di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu, bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya. Dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab dengan dulu Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong bahwa sudah diverifikasi masuk. Makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian sekarang kita beralih ke respons dari lawan debatnya.
Ia dengan tegas membantah semua klaim tersebut sebagai kebohongan dan fitnah. David Pajuang menggunakan argumen prosedural dan hukum yang kuat. Ia menyatakan bahwa ijazah Gibran telah diverifikasi sebanyak 2 kali oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, baik saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo maupun sebagai wakil presiden. Ini adalah poin yang sangat penting, karena verifikasi oleh lembaga resmi negara memberikan landasan hukum yang kuat. Ia juga menegaskan bahwa gelar dari UTS tersebut telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Jadi Mas, jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017, itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh Mas terangkan. Gibran. Sorry, saya potong Kalau dulu. boleh Berarti pegang. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik Ya, gini. dan terverifikasi Nggak, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya dari S1. Itu bukan S1. Itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Nggak Ada lulus. ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Nggak. Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari salah Australia. lagi. Lengkap Salah semua. lagi. Ijazah dari Singapura itu Ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Setelah menyaksikan keseluruhan perdebatan, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, kita melihat adanya benturan antara klaim publik yang didasarkan pada analisis individu oleh Roy Suryo dan argumen hukum yang didukung oleh prosedur resmi oleh Barajp. Kedua, perdebatan ini menjadi cerminan bagaimana isu-isu sensitif seringkali berputar di antara ranah akademik, klaim, dan ranah hukum prosedural. Pada akhirnya, pemirsa, video ini menantang kita untuk berpikir kritis. Apakah sebuah klaim yang menyebar di ruang publik memiliki dasar yang sama kuatnya dengan proses verifikasi hukum?